أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi sudah 2 kali. Namun kemarin kita bercerita tentang Nabi Ibrahim. Karena yang kita ikuti kurbannya adalah mengikuti daripada tuntunan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Jadi kemarin sudah kita ceritakan bagaimana waktu kecilnya Nabi Ibrahim, yaitu seperti Nabi Musa alaihissalam. Nasibnya waktu lahir dia di lingkungan orang-orang yang zalim, yaitu di mana kalau mempunyai anak laki-laki mesti dibunuh. Nah ini, padahal mereka belum berdosa. Nabi Musa dilahirkan di kalangan waktu itu yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Maka kalau ada anak laki-laki mereka dibunuh. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai Raja Namrud, pada waktu itu peraturannya sama juga. Kalau ada anak laki-laki dibunuh. Maka kalau Nabi Musa dihanyutkan di sungai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibuang ke hutan, mungkin ditaruh di gua. Nah, di situ Nabi Ibrahim, kalau menurut perhitungan manusia itu kan nggak makan nggak minum, ditinggalkan nggak makan nggak minum, kemungkinan kalau menurut perkiraan orang tuanya mungkin dimakan binatang. Tapi alangkah terkejutnya setelah beberapa hari ibunya melihat anaknya yang ada di gua, ternyata Nabi Ibrahim itu sehat walafiat, malah seger badannya. Nah itu karena keajaiban itu namanya irhas. Jadi keajaiban itu dia yang menjaga Allah, yang memberi makan Allah. Bagaimana cara makan? Mereka adalah menggigit jarinya atau mengulum jarinya. Kalau jarinya dikulum maka keluarlah makanan atau madu atau yang bergizi untuk anak itu, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya dia sehat. Keluar makanan dari situ, makanya sehat. Nah, itulah barangkali waktu masih kecil. Makanya dibawa pulang setelah peraturannya mungkin berubah. Setelah berubah baru pulang dan Ibrahim sudah mulai besar. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Ibrahim berdebat dengan orang tuanya. Awal dia sudah mulai gede, dia tanya sama orang tuanya, ayah, ibu, sebenarnya kita ini yang menjadikan siapa? Saya ini siapa yang menjadikan? Maka dijawab oleh orang tuanya, ya saya lah dengan mamamu, kan gitu. Kalau tanya bapaknya, kalau tanya ibunya, ya kita, bapakmu lah dengan aku. Yang membuat bapak sama ibu siapa? Nenek. Yang buat nenek siapa? Neneknya lagi. Kemudian siapa awal yang menjadikan itu? Kan begitu. Nah, akhirnya kan nggak bisa jawab. Nah, itulah telah disebutkan dalam surah Anbiya 21 ayatnya 51 sampai 67. Kemarin sudah kita kaji. Kemudian Nabi Ibrahim kalau di Anbiya itu setelah gede, nah itu ujung-ujungnya karena mereka berani merusak berhala karena mencari Tuhan. Waktu mencari Tuhan itu surahnya itu Al-An'am, kemarin sudah kami jelaskan. Surah Al-An'am itu ayatnya surah 6 ayatnya 76 sampai 79.
Nah, kemudian kalau tadi setelah mencari Tuhan, enggak kami jelaskan lagi, yaitu dengan akalnya. Pertama melihat lingkungan, pertama yang dilihat bintang tenggelam, oh ini berarti bukan. Setelah itu melihat bulan juga tenggelam, oh itu pasti bukan. Akhirnya ngelihat siangnya, ngelihat matahari, oh ini gede, mungkin ini Tuhannya, juga bukan, karena dia tenggelam, nah, gitu. Itu mencari Tuhan. Akhirnya Ibrahim setelah itu berarti bukan, matahari juga bukan, lainnya bukan. Kemudian lanjutnya berdebat dengan orang tuanya. Nah, itu surah Anbiya ayatnya 51 sampai dengan 67. Nah, itu debat dengan bapaknya. Kemudian Nabi Ibrahim sampailah debat tadi sampai nanti dibakar. Nah, itu surah Anbiya 69. Terakhir dibakar 69 dan dibakar pun mental karena dijaga oleh Allah. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah, ayatnya itu 69. Itu yang api, jadi hai api maka dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyeru ayahnya. Itu ayat 41 surah Maryam, boleh dicatat, surah Maryam ayatnya 41 sampai 45. Itu menyeru ayahnya. Kemudian jawaban ayahnya yaitu surah Maryam ayatnya 46. Ayahnya menjawab, disaut lagi oleh Ibrahim, surah Maryam ayat 47 sampai 48. Nah, sampai itu kemudian orang tuanya sudah jengkel, maka sampailah ayat 49, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dipisahkan, diusir oleh orang tuanya, dan orang tuanya pindah ke Baitul Maqdis. Nah, itu. Jadi terakhirnya itu surah Maryam, Maryam itu 49, itu sampai pindah ke Baitul Maqdis. Akhirnya beliau dikaruniai anak yang soleh, bahkan menjadi nabi, Yakub dan Ishak. Ishak dan Yakub, jadi kebalik, Ishak dulu baru Yakub. Nah, itu di Baitul Maqdis. Nah, bukan berhenti situ saja ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih diuji yang sangat berat karena waktu dia belum mempunyai anak, dan Nabi Ibrahim itu kalau berkorban itu sangat banyak. Bayangin, 1000 ekor kambing dan 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Sehingga orang itu kan semua kan heran. Istilahnya takjub, atau istilahnya itu gimana ya? Memuji. Wah, kalau Nabi Ibrahim, karena berarti dombanya banyak, sapinya banyak. Kalau kita sekarang ini mencari kambing satu aja susah. Makanya kita kumpul-kumpul untuk beli sapi. Karena kambing lebih mahal dari sapi, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Terucaplah Nabi Ibrahim itu. Kalau hanya segitu, kalau bagi saya belum apa-apa gitu. Seandainya ini kelajaknya, seandainya aku punya anak, saya korbankan untuk Allah. Nah, itu. Maka setelah Nabi itu mempunyai anak, walaupun sudah tua diberi anak, nah itu ditagih oleh Allah melalui mimpi. Mimpi pertama namanya hari Tarwiyah. Mimpi menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Nah, itu cerita kalau Nabi Ismail pada waktu kecil, nah itu kan bukan dibuang, diletakkan di dekat Masjidil Haram kalau sekarang,
yaitu dekat di itu cerita sumur Zam-Zam kan begitu. Seorang bukan dua orang diri, mamanya dan anaknya. Ya tentu saja makannya pun susah, apalagi minuman. Tetangga belum punya, bagaimana kita susah, kan? Tapi karena pertolongan Allah, Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah, dijaga. Makanya itu ada kalau haji ada sa'i ulu kile sampai 7 kali itu dari Safa Marwah. Nah itu kalau ibu-ibu yang sudah haji, itulah ikhtiar yang luar biasa ibunya Nabi Ismail yaitu Hajar mencari air. Karena ada wong lihat misalnya di sofa, ngelihat di sana macam ada mata air, maka kejar. Rupanya fata morgana kan. Kalau di sofa Marwah ngelihat sofa, ngelihat macam ada air, lari lagi sampai 7 kali. Ulu kile. Ya, sofa Marwah. Nah, setelah itu maka karena anaknya menurut cerita kalau saya waktu masih sekolah dulu di SD misalnya itu diceritakan Nabi Ismail apa istilah orang Jawa bilang mancal-mancal kakinya keluarlah sumber mata air namanya sumur Zam-Zam kan begitu. Itu cerita singkatnya. Nah, kemudian setelah besar bisa sudah mulai mudeng anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya dalam mimpinya tadi yaitu hari Tarwiyah. Jadi setelah paginya dia mikir-mikir apa mimpi saya ini, apakah setan kah atau benar ini dari Allah. Kemudian yang kedua mimpi lagi, sama mimpinya untuk menyembelih anaknya. Yaitu hari Arafah, tempatnya di padang Arafah. Itu hari keduanya, sama mimpinya. Wah kalau gitu ini mungkin benar lah. Jadi langsung hari ketiga namanya hari Nadar, hari Yaumun Nahar, yaitu waktu pelaksanaan penyembelihan. Jadi kalau yang haji kita setelah dari Arafah tadi pada tanggal 9 itu wukuf di Arafah, kemudian paginya atau malamnya itu pergi ke Mina melalui mabit di Muzdalifah mengambil batu sampailah di Mina tempat pemotongan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, cerita ini ibu-ibu sekalian dapat kita lihat di surah As-Saffat. Saffat itu 37 ayatnya 100 itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi 100 itu doanya Nabi Ibrahim yang tadi supaya diberi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ya Rabb kami berilah aku anak yang soleh. Jadi kalau ibu-ibu mau mempunyai cucu yang soleh, karena kalau ibu-ibu kan mungkin udah nggak beranak lagi, kan udah nenek-nenek, kan banyak nenek. Jadi kalau ingin mempunyai cucu yang soleh, nah itu doanya Rabbi habli minas solihin, ya Rabb kami, ya Allah berilah kami keturunan yang soleh, nah itu. Atau cucu yang soleh kalau anak kita, jadi kita nyuruh anak kita supaya doanya ini yang belum punya anak. Rabbi habli minas solihin. Itu di surah As-Saffat ayatnya 100. Nah, tentang korban ini adalah falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini tentang korban itu.
Jadi perintah untuk menyembelih anaknya, kita baca ayatnya 102, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Jadi sampaikan kepada anaknya, mimpinya itu sampaikan kepada anaknya bahwa aku itu diperintahkan untuk menyembelihmu. Ismail berkata atau menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan, luar biasa mempunyai anak yang soleh. Walaupun perintah itu berat, bayangkan bapaknya mau memenggal anaknya silahkan Pak. Kalau sekarang mungkin silahkannya itu kata orang Jawa ngelulu tahu Bu? Ngelulu itu apa ya bahasanya? Istilahnya begini, kalau kita diperintah makan tapi menyuruhnya itu tidak ikhlas, kan makanlah itu, kan begitu. Itu orang Jawa. Orang sini apa katanya? Saya nggak mau menyebutkan itu. Kalau orang Jawa itu ngelulu, potonglah kalau mau, begitu. Orang tuanya mungkin marah-marah anaknya geden malah, pukullah, itu nantang kan begitu. Itu orang Jawa bilang ngelulu. Orang sini tadi kalau disuruh makan. Nah, tapi ini mempunyai anak yang soleh, sangat luar biasa. Ya bapakku, kalau memang itu perintah Allah maka laksanakan. Nanti kita akan bertemu, mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Luar biasa mempunyai anak yang begini. Nah, itulah Nabi Ismail. Ibrahim dengan Nabi Ismail, antara bapak dengan anak. Nah, itu 102. Kita lanjutkan yang 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintahnya. Jadi ini berarti sudah di Mina. Sudah dibawa ke Mina, kemudian udah mau dipotong kan begitu. Udah mau dipotong, udah ditidurkan, udah baringkan. Kita lanjutkan ayat 104. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Jadi setelah dia menyerahkan, Nabi Ibrahim sudah siap melaksanakan. Bahkan kalau dicerita sudah dipotong tapi mental terus. Tapi ini singkat cerita dari ayat ini. Maka dipanggil oleh Allah. 104 tadi ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Lanjutkan ayat 105-nya. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita lanjutkan ya sampai yang 6. Inna hadzalahu balaul mubin. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi suruh menyembelih itu merupakan ujian. Tapi ujian itu Nabi Ibrahim bisa lulus. Maka dilanjutkan ayat ke-7. Ayat 100. Waqad wa fadainahu bidzibnil adzim.
Maka setelah itu Nabi, para malaikat mekek barangkali, mekek, oi jangan cepat-cepat ditukar, karena sudah mungkin Allahu Akbar mungkin mau di kalau kita mau dipotong, tapi dibatalkan oleh Allah, langsung cepat-cepat. Nah malaikat Jibril membawa domba dari surga kemudian untuk mengganti Ismail, yaitu yang 107, yaitu dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Jadi bawakan kibas dari surga untuk mengganti Ismail, kan begitu. Nah ini cerita tentang perintah kita kurban itu yaitu Nabi Ibrahim, yaitu ayatnya dalam Al-Quran dijelaskan mulai dari doanya yaitu 100 sampai 107. Nah itu. Jadi sampai 107. Nah itu supaya lebih paham, sering kita baca. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Nah, kurban ini sudah sering saya jelaskan kemarin, yaitu dalam surah Kausar. Nah, surahnya adalah 108, ayatnya hanya ada 3. Perintah kurban itu terdapat dalam ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah inilah. Jadi kemudian dalam surah Kausar itu ayat yang ketiga, fasholli lirabbika wanhar, maka barang siapa yang membencimu maka akan terputus dari rahmat Allah atau akan hancurlah begitu, atau musnah begitu. Nah, itu ayat yang ketiga. Nah, ayat pertama, Allah telah memberi kita nikmat yang banyak, maka ayat berikutnya disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan berkorban. Tidak mungkin Allah memerintah berkorban tapi kita tidak ada nikmat tadi, tidak ada rezeki ya. Jadi yang diperintah yang punya rezeki. Nah, tapi nikmat Allah itu yang banyak itu bukan hanya rezeki berupa materi, lainnya juga nikmat juga. Kita diberi kesehatan nikmat juga, diberi iman dan Islam nikmat juga, dan lain sebagainya. Bahkan nikmat Allah itu kalau dicontohkan kita bisa melihat saja itu, nah itu nikmat juga luar biasa. Bisa menghirup udara itu nikmat juga yang banyak. Untuk itu marilah kita mengikuti perintah Rasul, yaitu untuk melaksanakan berkorban dan perintah Allah dalam surah Kausar ini. Waktu berkorban adalah setelah hari raya. Jadi setelah sholat id kita diperintahkan untuk berkorban bagi yang mampu. Nah, sampai hari tasyrik. Jadi kalau hari pertama belum sempat, hari kedua boleh, hari ketiga boleh. Jadi sampai hari tasyrik. Hari tasyrik berarti sampai sore. Nah itu masih bisa. Untuk itu marilah kita bersiap-siap berkorban, melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul mengajarkan kita untuk kita berkorban. Nah, ibu sekalian, sedikit saya tambahkan, sebab apa sebab turunnya atau asbabul nuzul turun surah Al-Kausar ini, untuk nambah pengetahuan, dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, As bin Wel bin Hisam melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Jadi As bin Wel bin Hisam melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Sedang ia masuk, tepat di pintu keduanya bertemu. Waktu masuk itu bertemu muka dan berbicara. Sedang orang-orang Quraisy ada di dalam masjid.
Setelah As masuk, orang Quraisy tadi bertanya, siapakah orang yang kamu baru saja berbicara denganmu? Dijawab, itulah Al-Aftar. Jadi Nabi itu dijulukin Al-Aftar, yaitu julukan yang memprihatinkan Rasulullah SAW. Julukan itu disandangkan habis. Nah, jadi karena waktunya ini habis, jadi belum berlanjut ini cerita Al-Aftar itu. Nah, jadi nanti lain kali kita sambungkan. Jadi saya tambah sedikit, berarti Al-Aftar itu adalah julukan orang laki yang tidak mempunyai anak laki-laki. Nah itu, karena Ibrahim anaknya Rasul meninggal. Nah, itu singkat cerita, nanti kita lanjutkan. Untuk itu pagi ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti perintah Allah, yaitu melaksanakan berkorban nanti di hari raya korban. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diringankan, diberikan rezeki oleh Allah sehingga bisa melaksanakan perintah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.